kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Radar Maduratv. Program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat supaya pada hari ini penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para bapak ibu sekalian berkenan menyaksikan penampilan yang akan dibawakan oleh adik-adik pramuka SDN Candi Burung 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Maduratv masih bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan hanya di Radar Maduratv. Roadshow kita di Kecamatan Propo sudah membawa kita ke SDN Candi Burung 2. Luar biasa sekali semangat anak-anak siswa-siswi SD Candi Burung 2 menyambut tim Lensa Pendidikan dengan semua potensi dan prestasi yang mereka miliki. Kami akan tampilkan melalui program Lensa Pendidikan. Tentunya kami menunggu komentar tretan semuanya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dari SDN Candi Burung 2, salam Lensa Pendidikan! Salam Lensa Pendidikan! Salam Lensa Pendidikan!
Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle. Guess it's my jungle, jungle. And I'm on wing again. What is dream in my brain? In this happy city, yeah. Happy city. And I'm wondering again, what is dream in my brain? In this happy city, well, there is just me. Looking people around here, happiness is near. Smile in the corner, you should see the owner, the owner. And I'm on wing again. Why this dream in my brain? In this happy city, yeah. Happy city, yeah. And I'm wondering again, what is dream in my brain? Baik, kedatangan hari ini tim Lensa Pendidikan berada di SDN Candi Burung 2 dan saya akan diajak berkeliling kelas oleh Pak Saiful. Pak Saiful, menariknya di sini semua kelas sudah berbasis IT. Itu sejak tahun berapa? Dari kelas 4 sampai kelas 5 sampai kelas 6 tahun 2020. 2020. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 2022. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 semua sudah mengenal pembelajaran digital. SDM-nya sendiri berarti juga mumpuni. Alhamdulillah. Dan hari ini berangkat saya mau di ke kelas 5 ya, merupakan pembelajaran ada berita juga di sini. Sedang langsung. Baik Pak, untuk sarana sendiri sama kelas sarana di sini sudah dilengkapi sejak tahun berapa? Tahun 2020. 2020 sudah lengkap. Sudah lengkap. Bantuan Chromebook sendiri didapatkan di tahun 2022. 2022. Oh, baru lengkap di tahun 2022. Jadi HMBK Mandiri sudah sejak 2021. 2021 Ya, sudah siap, sudah mandiri diri. Sejauh ini ada kendala nggak Pak terkait pembelajaran digital? Ada Karena kendala. ini kan di desa ya maksudnya. Kendalanya di jaringan ya, belum ada. Tapi kalau anak-anak sendiri paham. Paham ya, Paham. alhamdulillah. Sudah mulai mengenal. Iya. Jadi khusus kelas 5 ini semuanya pakai Chromebook. Iya. Kelas 6 Kelas 6 Sudah tahun kemarin melaksanakan pada tahun 2021 kemarin. tahun kemarin. iya. Sudah melaksanakan sejak tahun 2021 ASD Candi Burung 2 sudah melaksanakan asesmen berbasis komputer. Iya. Baru tahun 2022 sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Chromebook. Makin lengkap ya. Makin lengkap sarana dan prasarananya. Cuma di sini kendalanya itu dari jaringan. Jaringan, iya. Karena tapi penggunaan anak-anak tidak ada kendala. Sudah bisa. Oh, iya. Ini khusus kelas 5 yang mereka menggunakan Chromebook atau beberapa juga dipindahkan ke sini siswanya? Sementara untuk yang tahun ini untuk kelas 5 yang digunakan MBK memang kelas 5. Kelas 5. Kalau Bapak boleh kelas 5. Kalau penggunaan pojok baca, pemanfaatan pojok baca seperti apa?
pojok baca biasanya tiap pagi sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak duduk membaca di pojok baca. Pojok baca. Literasi. Jadi kebiasaan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bapak, ini kan juga ada perpustakaan di sekolah ini. Apakah tidak ada benturan antara program perpustakaan dan program pojok baca? Tidak ada. Jadi ada program khusus di perpustakaan, juga di kelas ada program pojok baca. Sebagian di perpustakaan itu ada anak yang masih kurang belajar yang kurang Oh, jadi pendampingan khusus di pojok baca. Sejauh ini efektif atau tidak? Berjalan alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga terus berinovasi dalam ini. Baik, kalau di banyak sekolah kita temui pembelajaran berbasis IT biasanya dimulai dari sekolah atas, kelas atas ya. Di Candi Burung 2 ini luar biasa sekali. Mulai dari kelas 1 SD sudah pengenalan pembelajaran berbasis IT, bahkan sudah permanen di semua kelas. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan kali ini ternyata kita mau melihat langsung bagaimana kondisi pembelajaran berbasis IT untuk kelas 1 SD. Sejauh apa pemanfaatan digitalisasi dimanfaatkan begitu oleh sekolah gitu ya. Ada di kelas 1, Ibu, kalau kita ini dengan wali kelas ya. Ibu siapa namanya? Ibu Eva. Kalau kita melihat pembelajaran digital di kelas-kelas atas tidak susah. Ya, aplikasikan pada anak muda mereka untuk memahami gitu. Bagaimana kalau untuk kelas 1 sendiri? Garuda bercengkerang hitam, selesai berisi simbol sila-sila Nyata yang visualisasinya nyata ya. Sejauh ini ada kendala nggak Bu untuk pembelajaran digital? Kalau pemanfaatan pojok baca, kalau di kelas 1 sini langsung ambil buku baca di tempat duduk. langsung belajar, karena memang mereka belum bisa baca ya. Pendampingan lebih ditingkatkan gitu ya. Ibu, kalau menyiapkan pelajaran memang setiap hari materi-materinya berbeda dengan materi yang berbeda begitu. Ada sesuai Iya, pembelajaran. Dari Ibu sendiri tidak ada kendala untuk pembelajaran berbasis IT di sini, Bu? Enggak ada ya. saya kalau ada kendala Operator ya. SDM di sini terus bergerak, mengikuti permintaan zaman ya. kalau seperti saya kan Iya. sudah di sering lupa jadi Iya. gimana ini? Iya. Tapi kan berupaya untuk mengikuti perkembangan zamannya. Terima kasih Ibu.
suara ya? Ya, tahu? 1992. Bulu tangkis juga disebut badminton, menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Terakhir sebelum sesi podcast, saya ingin tahu bagaimana kondisi perpustakaan di SDN Candi Burung 2 ini. Dan luar biasa ya, kalau dari luar sampai di kelas, sampai di ruang perpustakaan ini semuanya terlihat bersih. Baik teman-teman, hari ini saya sudah berada di ruang perpustakaan di SDN Candi Burung 2. Luar biasa sekali, saya harus mengapresiasi betul karena sekolahnya bersih, berwarna, dan yang pasti tertata rapi semuanya. Ini membuktikan bahwa semua bekerja, semua elemen, tentunya dewan guru, kepala sekolah, dan juga anak-anak pastinya ikut menjaga kebersihan. Dan Bapak, ini ruang perpustakaan senyaman ini, apakah ada program khusus yang Bapak galakkan untuk meningkatkan literasi dan minat baca di sini? Ya, kami di sini untuk perpustakaan yang saya gunakan untuk anak-anak yang sering dibiasakan membaca. Betul, Bapak. Adakah jadwal-jadwal khusus kunjungan gitu, Bapak? Ya, yang mengharuskan ada. Oh ya, jadi di jadwal mereka. Jadwal ya. Setiap hari. Setiap harinya ada. Jadi berpindah-pindah Ya, kelas. pindah-pindah ya. Dari kelas 6 terus habis istirahat itu dulu di sini sambil baca-baca. Bapak, sejak kapan ada perpustakaan ini? Sejak tahun berapa? Sudah lama. Adakah dampak yang signifikan terkait minat baca anak? Ya, saya terus terang saja minat bacanya anak itu sangat ya, lemah ya. sangat lemah. Nah, itu dia. Dengan Makanya program-program ya, itu ya, digenjot. ya, digenjot ya. Itu anak-anak mulai sekarang ini bisa. Bisa ya. Terutama tapi emang harus dipaksa. Iya, harus dipaksa. Terutama yang apa? Terutama anak yang bacanya kurang lancar. Oh ya, bacanya kurang lancar. Jadi ada pendampingan khusus dari guru ya, ya, ada. hingga mereka bisa lancar membaca. Karena memang minat baca tidak serta-merta, tidak serta-merta ada, tidak serta-merta datang, tapi mereka harus dipaksa dulu ya. Sejauh ini berarti efektif ya untuk penjadwalan per kelas. Kalau ada di pelajaran di kelas itu ada yang sulit, Iya. cari Referensinya di perpustakaan. Baik, luar biasa. Baik, Tanda Dharma 2 TV, kalau tadi sudah menemani saya roadshow di SDN Candi Burung 2 dan kita melihat-lihat bagaimana kondisi sekolah, bagaimana komentarnya? Buat saya luar biasa. Sekolah ini memberikan saya berkesempatan untuk menyampaikan bahwa apresiasi yang luar biasa, bekerja yang luar biasa, karena sekali lagi mutu pendidikan itu di tangan pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Tentunya ini tidak bekerja sendiri. Semua stakeholder pendidikan harus bekerja dalam program Lensa Pendidikan. Kita akan kupas tuntas tentang pendidikan. Baik, Tanda Dharma 2 TV, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Korwil Cambidikbud, Kecamatan Propo, Bapak Dr. Andes Muhammad Jufri, SPD MSI. Assalamualaikum Pak Jufri. Waalaikumsalam. Pagi, siang, tetap pagi ya Pak Jufri ya? Iya. Tetap semangat pagi. Tetap semangat. Siang tetap semangat. Tetap semangat, pagi tetap semangat. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala SDN Candi Burung 2. Luar biasa, leader yang perlu kita kupas tuntas. Apa trik dan kesan beliau berada di SDN Candi Burung 2, Bapak Saifullah SPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya Pak Saifullah. Selamat pagi. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa sekali pada Pak Saifullah di program Lensa Pendidikan ini. Karena kalau dari tadi saya sempat ngobrol di roadshow pun saya juga ngobrol dengan Pak Saifullah. Pak Saifullah ini berada di sini hampir 7 tahunan ya Pak. Tapi melihat progres SDN Candi Burung 2, saya pikir beliau benar-benar bekerja untuk menjadikan SDN Candi Burung 2 lebih maju dan lebih baik di mata masyarakat dan juga lebih baik di Kabupaten Pamekasan. Baik Pak Saifullah boleh ceritakan pada Tanda Dharma 2 TV bagaimana proses hingga progres mungkin ya, progres mulai dari Bapak memimpin sekolah ini.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di SDN Candi Wurung 2 ini mulai tahun 2015. 2015. Mulai dari tahun 2015 saya dan teman-teman guru ini saya ngajak Betul. untuk lebih berinovasi dan lebih semangat lagi untuk bekerja dan bekerja. Nah, di antaranya saya ini mulai dari dalam kelas, kebutuhan guru di kelas itu saya penuhi semuanya. Diinventarisir semuanya ya. Apa yang dibutuhkan saya tanya langsung. Betul. Apa yang tidak ada, saya tanya. Diinventarisir, kemudian dicarikan solusi itu, untuk solusi. dipenuhi gitu ya. Karena bagaimanapun kebutuhan-kebutuhan mereka juga untuk mendukung pendidikan anak-anak begitu ya. Salah satunya Tretan yang bisa, kenapa saya mengapresiasi itu pertanyaannya. Salah satunya adalah yang paling terlihat nyata, pembelajaran digital di sini sudah permanen di semua kelas dari 1 sampai kelas 6. Ini jarang sekali ditemui di sekolah-sekolah, tapi di SDN Candi Wurung 2 yang lokasinya jauh dari perkotaan ya. Ini di pedesaan banget, tapi sudah memberikan pelayanan yang luar biasa. Bapak, kenapa menjadi terinspirasi untuk terus mengikuti perkembangan zaman? Iya. Saifullah. Dulunya kan begini, guru-guru di sini kan banyak yang tua-tua, Iya, betul. berpensiun. Jadi saya siapkan menunggu guru-guru yang muda-muda ini. Iya betul. Dan memang betul muda-muda ya. Alhamdulillah. Kebetulan gurunya yang muda-muda ini datang. Alhamdulillah itu saya genjot dengan pembelajaran IT-nya. Ini merupakan salah satu inovasi Bapak, menciptakan pendidikan berbasis IT. Itu ya, luar biasa. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya betul, kesetaraan betul. Iya, apakah di sini juga ada pelatihan pembelajaran komputer ya? Ada. Iya. Iya. Dibantu oleh operator. Iya, jadi operator yang karena Iman ada bantuan TIK ya, ada bantuan TIK. Nanti bisa membelajarkan siswa melatih Word, Excel dan sebagainya. Sebelumnya kan sehingga mereka mengenal ya Pak Jufri, mulai dari tingkat SD gitu. Sebelumnya kan sebelum ada yang bantuan itu kan sudah ada laptop di sekolah ya. Saya sudah belikan ya, tiap guru saya belikan. Iya. Pak Saifullah, mungkin dikasih tahu apa tips dan trik Bapak dalam memimpin sekolah ini sehingga semua item-item yang Bapak temukan di sekolah ini kemudian menjadi inovasi, menjadi terobosan untuk kemajuan pendidikan. Ya, saya selalu nanya kepada guru-guru. Apa yang dibutuhkan oleh guru? Mengajak kerjasama. Kerjasama. Yang dibutuhkan siswa itu apa? Itu. Makanya teman-teman tuh saya butuh ini Pak, butuh. Jadi saya tinggal difasilitasi semuanya, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dari saya langsung ini. Ya besok saya langsung. 1 bulan lagi. Ya pakai dihutang ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak, tentu kalau melihat Bapak 7 tahun di sini, tentu tidak semulus yang kita lihat hari ini dalam program Lensa Pendidikan. Banyak sekali yang Bapak temui, tantangan yang Bapak temui. Boleh diceritakan Pak, tantangan apa yang Bapak temui di sekolah ini sehingga kemudian Bapak bisa menaklukkan tantangan itu dan kemudian jadi inovasi sekarang? Tantangan saya di sini ya masalah kebersihan ya. Masih kurang bagi siswa. Padahal setiap harinya itu saya gimana termasuk wifi juga, wifi ya. Kendala jaringan ya. Jaringan kendala ya untuk jaringan. Padahal Pak, kalau Bapak bilang Pak Saifullah mengatakan Pak Jufri bahwa kebersihan menjadi kendala. Padahal di sini udah bersih ya. Tapi menurut saya masih kurang. Berarti belum puas ya. Beli makan langsung dibuang gitu. Padahal ada tempatnya. Kebiasaan itu belum mungkin. Membuang sampah di tempat cuma siswa itu ya, mana anak. Iya betul, penanaman karakternya ya masih kurang ya. Iya, penanaman karakter. Jadi perlu juga diinformasikan guru. Artinya guru itu juga terus-menerus untuk memberikan nasihat kepada anak agar membuang sampah di tempat sampah. Sudah disediakan. Fasilitas kelas sudah ada, itu bak sampahnya ada semua. Pak Saifullah ini kalau tadi sempat ngobrol ternyata sebelum Lensa Pendidikan sesi podcast dimulai, rupanya Pak Saifullah sudah mau pensiun di 8 bulan lagi ya. Kurang lebih 8 bulan lagi. Pak Saifullah, apa sih yang diinginkan Bapak
di jelang masa purna tugas untuk sekolah ini? Harapannya untuk sekolah ini apa? Harapan saya di sini ya guru tetap semangat gitu aja. Tetap semangat, kompak, ya? tetap kompak. Dan selama saya ada di sini tidak pernah dengan teman-teman itu ada cekcok dan sebagainya, tidak ada. Makanya kompak. Menjaga kekompakan. Itu aja. Jadi kalau Pak Saifullah sudah tidak di sini, berharap itu tetap dijaga kekompakan. Soalnya kekompakan itu penting. Itu nomor satu. Iya, membangun pendidikan yang baik juga dari dalam ya. Kekompakan dari dalam. Kalau tidak kompak tidak mungkin seperti ini. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Pak Jufri, mungkin sedikit diberikan evaluasi atau catatan atau mungkin apresiasi ya. Bagaimana progres sekolah ini di mata Pak Jufri? Ya alhamdulillah ya, kalau evaluasi sekolah ini cukup baik dan terus ditingkatkan kebaikan ini. Kemudian paling tidak ya terus melatih kedisiplinan anak, kedisiplinan guru yang menjadi patokan nanti bagi masyarakat. Iya betul. Jadi nilai jual buat masyarakat ya. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah dukungan dari masyarakat terus mengalir ke SDN. Candi Gurung 2 Ketika trust masyarakat tinggi, maka jumlah siswa juga akan tinggi. Apalagi jumlah siswanya berapa Pak? 115. 115 lumayan ya. Ini terus ditingkatkan Bapak ya, kepala sekolah ya. Dan seperti ada satu catatannya Pak Jufri, paving ya. Paving ya. Mungkin sebelum pensiun bisa menyelesaikan pavingisasi. Ini baru 2 bulan ini. Iya. Sebelum ditinggalkan oleh kepala sekolah ya. Harus dipercantik ya. Sebelum purna tugas diparipurnakan. Insyaallah. Ya mudah-mudahan. Sudah ada program. Itulah tadi obrolan saya dengan Pak Jufri dan Pak Saifullah selaku stakeholder pendidikan di Kecamatan Propo. Beliau ini merupakan orang-orang di balik kemajuan pendidikan di Kecamatan Propo yang berkontribusi nyata memikirkan pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa, khususnya di Kecamatan Propo. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, bisa Pak, salam Lensa Pendidikan. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.